Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Anggreni Devi Lestari kembali hadir menemani Anda dalam acara Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saya tidak sendirian, saya ditemani dengan narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dan seperti biasanya, Semangat Pagi akan selalu memberikan informasi terkini, terpercaya, dan teraktual tentunya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Dan pemirsa, ini masih dalam momentum kemerdekaan ya. Ini kita kemerdekaan Republik Indonesia sudah masuk ke 78. Tentunya ini proses yang sangat panjang sekali. Dan tentunya dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari peran-peran yang luar biasa tentunya. Peran guru, peran ulama, dan juga banyak sekali yang memang ikut memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pendidikan begitu ya, lembaga pendidikan atau mewakili dari pendidikan Kota Tasikmalaya ya. Di sini memang ada narasumber-narasumber yang saat ini sudah hadir. Ada Ibu Nida Hanifah ya Ibu. Ini Bu Nida Hanifah ini dari Bina Putra Nusantara atau BPN yang sering kali mungkin ya kita dengar BPN ini sudah melalang buana gitu ya, sudah melejit Masya Allah. Dan hari ini kita akan bincang-bincang bagaimana sih peran guru, kemudian kemerdekaan dan kontribusi yang nyata untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Nah langsung saja kita akan sapa pemirsa, kita akan sapa Ibu Nida Hanifah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, Bu Nida sehat Bu? Alhamdulillah. Ini Sehat. Alhamdulillah sehat Ibu, luar biasa. Nah kalau Bu Nida ini kalau di BPN sendiri sebagai tenaga pendidik atau bagaimana Teh Nida? Betul, Teh Devi. Saya sendiri di SMK BPN itu selaku guru di produktif keperawatan. Oke. Karena kalau SMK itu kan kejuruan. Betul, Nah, betul. Kebetulan di SMK BPN itu ada berbagai macam program keahlian. Salah satunya itu adalah program keahlian layanan kesehatan, di mana saya menjadi salah satu guru produktifnya, juga menjadi kaprodinya atau kaprodi jurusan layanan kesehatan. Oke, jadi Bu Nida ini salah satu tenaga pendidik begitu ya di asuhan keperawatan di jurusan layanan kesehatan. Secara kalau gelarnya juga Eskep ya, Eskep GR. Kalau GR sendiri itu apa? Guru ya. Itu kalau di guru itu kalau guru yang sudah sertifikasi Betul. itu sudah PPG, lulus PPG-nya dapat gelar GR. Oke, jadi memang ini ya, karena baru biasanya kalau saya lihat tuh Eskep nurse biasanya ya, ini Eskep GR. Betul, karena Eskepnya sendiri itu dari latar belakang saya sebagai seorang perawat. Oke. Nah, karena saya sekarang sudah terjun di bidang pendidikan, lalu sudah menempuh proses PPG gitu ya. Setelah lulus PPG itu juga ada kelulusannya karena kuliah juga panjang. Kemudian ada kelulusannya, maka disandinglah gelar GR gitu untuk melengkapi keperawatan menjadi Guru. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi ya, Masya Allah Bu Nida ini. Oke, Bu Nida ini kan kita sudah masuk, bahkan udah H plus berapa ya? H plus 2. Ya, H plus 2 kita melaksanakan apa ya? Kemerdekaan. Karena tanggal 17 sekarang sudah masuk ke tanggal 19 ya. Nanti ini Bu Nida ini sudah apa ya? Merayakan seperti apa kemerdekaan Republik Indonesia ini. Iya, betul. Luar biasa sekali antusias masyarakat ya Teh ya. Saya melihat dari berbagai macam kalangan masyarakat. Kemarin di hari libur di tanggal 17 itu saya kebetulan ke daerah Singaparna gitu ya, karena biasanya di daerah apa namanya, di daerah kampung pelosok itu, gitu ya, itu kabupaten. lebih ramai. Tapi ternyata dari mulai jalan di Kota Tasik sampai ke Singaparna itu semuanya ramai sekali gitu ya. Berarti itu terlihat antusias daripada masyarakat itu untuk menyambut kemerdekaan, tidak hanya di hari H, bahkan dari awal bulan Agustus pun bendera-bendera merah putih gitu sudah berkibar di mana-mana ya. Mana-mana sudah terpasang apapun gitu ya, macam-macam pernak-perniknya. pernak-pernik kreativitas daripada masyarakat itu luar biasa. Antusiasnya sudah terasa dari mulai awal bulan. Terlebih lagi di pas hari H 17 Agustus gitu ya. Banyak sekali ada upacara, karnaval, perlombaan dan sebagainya, termasuk di sekolah kami pun di SMK BPN. Ketika hari Jumat hari kemarin itu kami dari peserta didik, kemudian guru dan karyawan seluruhnya mengadakan
ikut dalam rangka memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Kita ada lomba guru, lomba siswa, diakhiri dengan makan bersama. Pasti seru banget ya. Betul. Itu momentum kebersamaan baik itu dari guru, kemudian pelajarnya, dan semua mungkin aktivitas dari BPN itu sendiri. Nah gini Bu Nida, kalau kita melihat bagaimana founding father kita ya dalam memperjuangkan, tentu tidak asal begitu ya, tentu dengan segala perjuangan para pendahulu kita, bagaimana mengajak masyarakat untuk melawan penjajah. Nah itu pun pasti ada realisasinya sendiri ya bagi kita sebagai penerusnya. Tentu tidak hanya sekedar merayakan saja ya Bu, tentu kita harus ikut memperjuangkan kembali, melanjutkan estafet perjuangannya. Dan saat ini mungkin Ibu sebagai guru tersendiri ya, bagaimana Ibu dalam mendidik, membangun anak-anak agar memang harus melanjutkan nih estafet perjuangan dari para pendahulu kita, begitu Bu? Betul, setuju tadi. Karena mungkin beda artinya gitu ya, ketika perjuangan para pahlawan kita dahulu memperjuangkan kemerdekaan itu dengan tembak-tembakan, dengan tumpah darah dan sebagainya. Tapi kalau sekarang untuk para peserta didik gitu ya, saya selaku pendidik juga selalu sounding pada peserta didik itu bagaimana cara kita untuk berlaku sebagai orang yang merdeka itu tidak harus seperti kemarin dulu gitu ya, para pahlawan dengan tumpah darah tembak-tembakan. Tapi bagaimana cara kita sekarang tetap menjadi orang-orang yang merdeka, seperti contohnya tetap rajin belajar, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, tetap menjunjung tinggi aturan-aturan dan selalu membela NKRI bagaimanapun caranya di ranah kita sebagai seorang pelajar. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Tidak perlu berdarah-darah seperti para pahlawan terdahulu. Yang penting kita bisa melakukan hal positif, hal baik, apapun yang bisa kita lakukan versi diri kita sendiri. Itulah arti kemerdekaan untuk kita saat ini. Jadi memang bentuk perjuangannya nggak harus sama, harus kita berdarah-darah, harus kita bawa pisau, kayaknya enggak ya Bu, tapi kaitkan juga dengan profesi kita saat ini. Mungkin anak-anak ya tentunya harus dengan belajar yang gigih, yang ulet ya, begitupun juga para pendidik ya, juga bagaimana ini mencerdaskan anak-anak pelajar, masyarakat, dan tentunya itu hal yang memang diharapkan. Boleh Ibu sedikit cerita bagaimana pengalaman Ibu setelah mengalami proses yang panjang mungkin ya dalam mengajar, apalagi tentunya usia 78 tahun kemerdekaan Indonesia ini sangat tidak mudah begitu ya, ada proses yang panjang dan mengalami perubahan-perubahan ya, ada perubahan dari segi kondisi, teknologi, dan bahkan apakah ini pun berdampak juga di lingkungan sekolah. Bagaimana Bu? Untuk proses dalam pembelajaran sendiri untuk kemerdekaan itu memang banyak sekali perubahannya gitu ya, dari zaman ke zaman. Kebetulan saya pun belum terlalu lama di dunia pendidikan. Saya baru berkecimpung di SMK BPN itu menjadi pendidik tahun 2017. Jadi mungkin baru sekitar 6 mau ke 7 tahun gitu ya. Tapi perbedaannya tuh betul-betul terasa karena sekarang sudah mulai masuk ke era digitalisasi. Di mana semuanya sudah mulai memasuki serba digital gitu ya. Teknologi semakin berkembang. Betul, dan guru-guru pun kami dituntut untuk menjadi guru yang profesional, bisa mengikuti zaman, tidak menjadi yang terbelakang atau monoton hanya dengan, mohon maaf, seperti whiteboard atau blackboard. Tidak lagi. Sekarang minimalnya itu semuanya berbasis IT atau IKT. Dan semua harus paham teknologi ya. Pengajar juga anak sendiri ya, para pelajarnya juga harus melek teknologi. Oke Ibu, seru sekali ya bahasan kita di pagi hari ini, yang ini menambah kita nih harus ngapain nih, saya sebagai pelajar, saya sebagai masyarakat, untuk ikut memperjuangkan dalam hal tentunya bukan hanya sekedar seru-seruan saja begitu ya. Baik Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan kita karena sangat seru sekali ya setelah segmen yang satu ini. Tetap di Semangat Pagi.
Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan-perbincangan yang seru sekali. Yang tadi kita bahas bagaimana sih peran guru ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini pun kita kedatangan narasumber juga. Ini ada Bu Ima Rohimah ya. Ini Bu Ima Rohimah ini dari Madrasah Mulajamah An-Najah RDA. Assalamualaikum Bu Ima. Alhamdulillah sehat ya Bu Ima. Sehat ya, alhamdulillah. Kalau tadi kita sudah bahas ya sama Bu Nida ini bagaimana perjuangan guru ini dalam mendidik anak-anak, dan sekarang pun juga kita akan berbincang-bincang dengan Bu Ima bagaimana memang Madrasah Mulajamah ini juga dalam mendidik anak-anak, khususnya ini Madrasah Mulajamah ini SMA ya Bu Ima, SMP dan SMA ya. Bagaimana Bu Ima dalam metode yang digunakan Madrasah Mulajamah ini dalam mendidik anak-anak di... Ya, terima kasih atas kesempatannya. Madrasah Mulajamah An-Najah, alhamdulillah saat ini hadir pendidikan lanjutan dari Kutab. Jadi pendidikan lanjutan Kutab ini adalah pendidikan sesuai dengan metode yang Rasulullah ajarkan. Jadi semua kurikulum yang diajarkan di sekolah kami, Madrasah Mulajamah An-Najah ini, yang utama adalah pendidikan adab, akhlak, iman, dan Al-Quran. Yang alhamdulillah saat ini taraf SMP yang sudah berjalan. Ya. Ini memang madrasah ini tentunya tadi disampaikan memang menerapkan konsep yang memang mengedepankan iman, adab, dan juga Al-Quran. Dan ini memang sangat penting sekali ya dalam penjiwaan karakter dari anak-anak bangsa, anak-anak muda ini memang harus diterapkan memang secara keseluruhan gitu ya, komprehensif, semuanya itu memang harus terbina. Nah sedikit mungkin Bu Ima menceritakan kisah mungkin anak-anak, perjuangan anak-anak dalam belajar, apakah antusias atau seperti apa Bu Ima di madrasah ini? Ya, Masya Allah, alhamdulillah sangat antusias ya para santri dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan dari sekolah, dari pondok juga. Masya Allah, salah satunya adalah halaqah Al-Quran yang setiap hari diadakan gitu ya. Juga pembiasaan berbicara, berbahasa Arab yang insya Allah ini juga sangat mendukung untuk pendidikan Islam dengan konsep. Salah satu juga ya kontribusi dari madrasah dalam membangun generasi ya, membangun generasi apa ya, peradaban, peradaban untuk memang melahirkan generasi-generasi yang hebat tentunya ya. Balik lagi nih Bu Nida dan juga Bu Ima, bagaimana memang peran anak muda ini sangat penting sekali ya dalam memerdekakan. Kita lihat para pendahulu juga mendorong anak mudanya untuk semakin apa ya, keluar dari zona nyaman mungkin ya. Dan sekarang pun juga kalau kita melihat ya kondisi yang sekarang, mungkin ya banyak anak muda yang memang banyak melakukan aktivitas-aktivitas secara individual mungkin ya, karena mungkin semakin perkembangan teknologi ini semakin luas, lebih banyak mungkin anak-anak ini yang sifatnya apa ya, seringnya main gadget dan lain sebagainya. Dan juga banyak sekali begitu ya keresahan-keresahan, mungkin kenakalan-kenakalan remaja yang saat ini juga apa ya, yang muncul begitu ya, semakin kita lihat banyak berita gitu ya di televisi, banyak berita bahkan di lingkungan sekitar kita yang anak kecil membunuh. Ini kan ya Allah miris sekali begitu ya, bagaimana gitu ya kalau misalkan founding father kita melihat anak mudanya seperti ini, padahal anak muda ini sebagai generasi masa depan ya. Menurut pandangan dari Bu Nida dan juga Bu Ima, seperti apa melihat memang fenomena anak muda saat ini? Boleh. Ya betul ya, sekarang mungkin karena sudah zamannya era digitalisasi, sehingga semuanya itu akan sangat mudah diakses. Terlebih lagi jika memang semuanya terfasilitasi gitu ya. Ketika misalkan
si anak itu sudah memegang gadgetnya, orang tua memberikan gadget, misalkan saja remaja gitu ya, sudah pasti semuanya sudah membawa gadget ya Bu ya, karena sebetulnya gadget itu tidak hanya berdampak buruk, tapi ada juga dampak baiknya apabila betul-betul sesuai dengan aturan. Nah, masalahnya ketika yang menjadi dampak negatif itu ketika tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan usianya, otomatis semuanya itu bisa diakses gitu ya, bisa diakses dengan internet dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat, betul. Sehingga berbagai macam tontonan, baik yang tidak harusnya ditonton pun bisa menjadi ditonton. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya bisa terjadi berbagai macam kenakalan remaja, seperti misalkan video porno yang asalnya berawal dari tontonan ya Bu ya, nauzubillah, yang berawal dari tontonan. Apalagi kan kalau misalkan remaja itu selalu ada rasa ingin mencoba, penasaran dari video itu, dari tontonan, ingin mencoba, akhirnya terjerumuslah menjadi kenakalan remaja. Begitupun dengan permasalahan-permasalahan yang lain, misalkan saja dengan nonton film yang ada perkelahiannya, betul ya. Kok kayaknya perkelahian, kok kayaknya seru, kok kayak jagoan. Kalau kita bisa berkelahi, akhirnya diikuti di dunia nyatanya seperti itu ya. Jadi apalagi kemarin mungkin kita ketika pandemi COVID ya, selama 2 tahun pembelajaran online, semuanya itu berbasis dengan digital, semuanya bisa diakses. Padahal seharusnya pembelajaran digital itu hanya dengan kita mencari informasi-informasi pengganti pembelajaran, ya, pengganti pembelajaran di sekolah yang harusnya luring menjadi daring. Seharusnya internet itu bisa menjadi wadah untuk kita mencari informasi sumber-sumber pembelajaran, tapi mungkin karena pembiasaan seperti itu yang 2 tahun selalu dengan gadget, searching dan lain sebagainya, kan ada jenuhnya juga, selalu searching tentang pembelajaran. Mungkin karena kita tidak menyalahkan tentang daring pada saat itu, balik lagi harus ke aturan yang dimiliki oleh setiap orangnya gitu. Kalau misalkan yang anaknya sejalur dengan aturan, yang mengikuti setiap aturan, mungkin tidak akan nonton yang melenceng-lenceng gitu ya, sesuai dengan tugasnya saja. Tapi ya bagaimana yang namanya bisa karena terbiasa, mungkin karena pembiasaan ketika kemarin pandemi COVID yang harus selalu dengan gadgetnya ketika daring, ya akhirnya terbawa sampai sekarang seperti itu. Terlebih lagi anak-anak sekarang sepertinya dibanding dengan diberikan buku, mereka lebih cepat menangkap informasi dengan gadgetnya gitu. Betul. Jadi memang balik lagi inputan yang sekarangnya juga sangat luas, mudah diakses, dan memang harus difilter ya. Bagaimana itu juga kembali lagi ya, aturan dari pribadi keluarga sampai lingkup terbesar sekolah, dan juga memang semuanya juga harus terlibat di sana ya. Dan kalau Bu Ima sendiri nih melihat memang banyak sekali berita-berita yang memang muncul ya di kenakalan dan mungkin tawuran ya, kalau mungkin anak-anak sekolah mungkin ya. Dulu juga memang zaman saya juga ada aja tapi, gitu ya, ada aja. Tapi sekarang kok rasanya tuh makin miris gitu, udah anak kecil udah sampai membunuh. Nah itu gimana ya Bu Ima dengan konsep yang diusung oleh Madrasah Mulajamah dalam memberikan kontribusi begitu ya dengan keresahan saat ini Bu Ima? Insyaallah, alhamdulillah. Kalau kita bicara tentang anak muda zaman sekarang, kondisinya miris mungkin ya. Lebih banyak yang membuat kita, ya Allah, kok kenapa bisa sampai seperti itu gitu. Kepada orang tua, terus dengan fenomena anak muda sekarang yang kemarin ramai banget ya, Masya Allah, minta dispensasi nikah, berarti itu kan sudah semakin maraknya perzinahan gitu di antara para pelajar itu. Subhanallah gitu, kalau kita melihat fenomena anak muda sekarang sangat miris sekali gitu ya. Nah, dari konsep Mulajamah sendiri gitu ya, kami selama 24 jam mereka dibina, dibimbing, diarahkan, dan tidak ada sama sekali hubungan dengan gadget gitu ya, Insya Allah. Jadi memang itu yang menjadi untuk cara melatih meminimalisir ya penggunaan gadget, diterapkan di konsepnya itu mondok ya, konsepnya itu mondok, dan jadi anak-anak juga tidak diberikan gadget, dan selama itu pemantauan langsung dari para pengajar ya.
Jadi memang meskipun nanti ya, misal waktunya libur, jadi selama setiap bulan itu orang tua wajib hadir ke sekolah untuk melakukan pertemuan orang tua. Nanti juga ada edukasi dari para pembina juga. Jadi minimalisir meskipun nanti libur, penggunaan gadget itu jangan sampai jadi justru dibiarkan gitu ketika libur. Karena khawatirnya nanti ketika masuk lagi itu hilang lagi apa yang sudah diajar. Baik, betul sekali ya, memang teknologi ini semakin berkembang, semakin luas, semakin mudah diakses oleh kita semua. Namun tadi ya kita harus meminimalisir gadget ini sebagai inputan yang sangat mudah untuk diserap oleh anak muda dan juga kita. Makanya memang balik lagi ke filter kita semua. Iya, harusnya apalagi memang lembaga pendidikan juga bisa mendorong untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Ya, ini seru sekali insya Allah perbincangan kita bagaimana memang salah satu permasalahan itu ternyata gadget. Namun nanti kita akan bahas nih solusinya seperti apa. Lalu saya harus ngapain? Masa saya harus dibuang HP saya? Atau seperti apa ya? Nanti kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Semangat Pagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan bagaimana lembaga pendidikan ini salah satu yang menjadi meminimalisir lah ya kenakalan remaja agar tidak membuat yang semakin jauh lah ya, jauh dari norma-norma, value-value agama, bangsa dan juga jati dirinya sendiri ya begitu. Oke, Bu Nida dan juga Bu Ima masih semangat kan? Semangat ya, ini masih kemerdekaan masih ya, baru 2 hari. Betul. Harusnya harus senantiasa semangat begitu ya. Nah, Bu Ima dan juga Bu Nida, tadi kita bahas bagaimana sih ini anak muda ini kenakalan remaja semakin meluas, gadget memang sudah sulit untuk dikendalikan, begitupun juga memang peran orang tua juga sangat penting sekali ya, khususnya di lingkup keluarga karena memang yang memiliki. Dan gimana solusinya begitu ya untuk para pelajar ini, para pemirsa yang tentunya di sini pun banyak mungkin ya yang menonton itu kalangan remaja, kalangan yang generasi muda dan juga orang tua yang mungkin perlu juga pencerahannya sebagai lembaga pendidikan memang salah satu meminimalisir. Namun adakah solusi lain dalam menghadapi krisis yang seperti ini? Silakan Bu Nida. Ya, betul. Memang ketika ada permasalahan maka kita sangat perlu sekali untuk menyiapkan solusinya. Bukan berarti ketika ada masalah itu harus dihindari, tidak ya, tapi kita harus mencari bagaimana solusinya. Dan bukan berarti juga ketika tadi misalkan permasalahannya sudah kita bahas gadget, tidak berarti gadgetnya kita buang. Karena tidak semua dari gadget itu berdampak buruk. Masih sangat banyak sekali manfaat baiknya. Cuman tadi balik lagi bagaimana rulesnya, bagaimana aturannya dari kita untuk membatasi agar si gadget itu yang seharusnya menjadi hal yang sangat bermanfaat tetap bermanfaat, tidak justru menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tersesat gitu ya, sampai bisa menimbulkan sebuah kenakalan remaja. Nah, dari pendidikan sendiri kalau di SMK kami memang tidak dibatasi untuk gadget karena justru gadget itu dijadikan salah satu media pembelajaran. Ya, kebetulan SMK kami, SMK BPN itu sebagai SMK pusat keunggulan di sektor pekerja migran bidang caregiver, sehingga itu susah sekali kalau kita harus terlepas dari gadget. Betul, karena dalam modul ajar pun gadget itu dijadikan salah satu media pembelajaran seperti itu. Jadi ketika dalam proses pembelajaran peserta didik itu bisa mengakses internet, kemudian bahkan dalam setiap pembelajaran itu karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka itu peserta didik bebas mengekspresikan, bebas memilih pelajaran apa yang dia minati, dan kita pun sebagai pendidik itu mengajarkan hal-hal yang esensial seperti itu. Jadi kurikulum merdeka itu tidak hanya sekarang kita HUT kemerdekaan, bahkan kurikulum pun sekarang sudah kurikulum merdeka, betul. Memberikan kebebasan. Ya, betul, ya, memberikan kebebasan, betul. Pemerintah pun sudah memberikan kebebasan kemerdekaan itu di semua lini gitu ya. Kurikulum merdeka mengajar gitu ya, alhamdulillah. Nah, dan itu betul sama sekali tidak bisa dipisahkan dari gadget. Jadi gadget itu tetap kita digunakan sebagai media pembelajaran, juga sebagai mencari informasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tetap di ranahnya.
Contohnya seperti ini, ketika di pembelajaran saya membiarkan anak untuk membuka gadgetnya, tapi pada menit-menit tertentu. Sebagai contoh, ketika pembelajaran semuanya tidak ada yang megang HP, tapi ada saatnya saya seperti ini. Silakan dibuka handphonenya, dibuka Google-nya, kemudian tuliskan keywordnya dekubitus sebagai contoh. Anak akan searching. Nah itu kan sebagai media pembelajaran. Jadi si gadget digunakan dengan baik seperti itu. Ya, sebagai contoh lagi karena kan SMK BPN tadi pusat keunggulan untuk caregiver. Nah kebetulan kami sudah MOU dengan perusahaan Jepang, jadi lulusan kami yang berminat untuk ke Jepang itu langsung nanti akan bekerja di Jepang di caregiver di sana gitu ya dengan perusahaan Suncare. Nah ketika saya menjelaskan tentang Jepang, coba buka Google-nya, buka handphonenya, buka YouTube-nya, searching Hiroshima misalkan, atau Suncare, atau rumah sakit di Jepang. Itu kan jadi kita betul-betul menggunakan gadget sebagai media pembelajaran, betul, iya. Tapi di luar itu ketika saya sudah case close, sudah tidak membahas lagi tentang topik itu, HP-nya disimpan kembali. Jadi anak-anak pun tidak monoton ketika pembelajaran, iya, karena jadi harus seperti itulah mungkin sebagai salah satu aturannya. Kita membimbing anak, mereka menggunakan handphone itu ketika pada saat kita memerintahkannya gitu, ke dalam pembelajaran ya. Kalau kita tidak kita sedang pembelajaran, handphone sama sekali harus disimpan di tas, nggak boleh dikeluarkan. Handphone boleh dikeluarkan pada saat ada perintah dari guru untuk searching terkait dengan materi yang sedang dipelajari, atau disebut dengan itu tadi handphone sebagai media aja. Seperti itu. Kita harus memanfaatkan teknologi. Iya, betul, dan dituntut harus seperti itu di kurikulum Merdeka. Mungkin tugas kita itu gimana mengarahkan dan memanfaatkan teknologi itu sendiri agar menjadi tambahan hal yang bermanfaat, betul, yang positif. Nah, Bu Ima sendiri gimana dalam metode yang diterapkan kalau misalkan gadgetnya tidak digunakan? Nah, lalu seperti apa gitu ya perkembangan dari anak-anak di Iya, betul tadi yang disampaikan Ibu Nida ya terkait gadget ini dalam pembelajaran itu, apalagi zaman sekarang memang sudah Masya Allah, Allah takdirkan kita hidup di zaman serba teknologi gitu ya saat ini. Jadi memang sebetulnya bukan kita meniadakan hal itu, tapi memang kita bijak menggunakannya dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Tapi kalau kita melihat kepada sejarah gitu ya, dulu zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in-nya itu bagaimana pendidikannya? Apakah di sana ada peran gadget gitu ya? Nah, balik lagi, jadi memang kalau kita ingat lagi gitu ya, hasil dari didikan zaman dahulu itu tanpa gadget itu Masya Allah, banyak sekali terlahir para ilmuwan, pemimpin-pemimpin, justru lebih siap berjuang gitu, lebih banyak, lebih hasil dari pendidikannya itu melahirkan orang-orang yang besar, orang-orang hebat gitu. Tapi betul tadi, kalau memang zaman sekarang memang kita sudah zamannya seperti ini, Allah takdirkan kita hidup di zaman serba modern gitu ya, Masya Allah, segalanya digital, belanja segala macam kan ya. Nah, tinggal memang penggunaannya yang memang harus benar-benar bijak gitu menggunakannya. Nah, apalagi di akhir zaman ini, Masya Allah, begitu banyak sekali di media sosial itu sesuatu yang bisa meracuni, sesuatu yang membawa dampak negatif untuk kita. Nah, kita kan kadang susah gitu ya untuk mengontrolnya, untuk bisa pasti anak muda zaman sekarang mah udah pada punya ya banyak sekali media sosial ya. Sebutkan mungkin ya Facebook segala macam platform media sosial. Iya, dan itu isinya memang kan lebih banyaknya punten ya, jadi isinya spam gitu ya, isinya isi kontennya lebih banyak yang negatif gitu. Jadi memang perlu sangat dibatasi. Nah, itu caranya bagaimana? Kalau di luaran sana mungkin ya harus sekali terus membina diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Islam gitu ya, kajian, juga mentoring, pembinaan itu sangat penting sekali kalau di zaman sekarang ya. Iya, betul. Teknologi semakin berkembang, jangan sampai ruhnya juga malah makin ngedown gitu ya. Harusnya
semakin teknologi berkembang, gimana ruh kita juga harus berkembang. Jadi balance begitu ya, antara seimbang antara rohnya, bagaimana nutrisi spiritualnya, kemudian nutrisi pendidikannya juga penting sekali, dan juga ya tentu fisik yang kuat juga ya. Dalam semuanya memang menyatu keseluruhan. Bagaimana nih konsep merdeka, bagian kurikulum merdeka juga mudah-mudahan memberikan solusi dan juga metode yang tadi ya, bagaimana memang terlahir para pemimpin-pemimpin hebat, bagaimana role model kita lah ya, baginda Nabi Muhammad SAW ini melahirkan sosok-sosok pejuang-pejuang, bukan hanya pejuang negara tapi pejuang dunia lah ya. Bagaimana Khulafaur Rasyidin, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini pun memang menjadi solusi ya, solusi ketika keresahan-keresahan, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Dan tentunya ini harus memberikan kontribusi dan juga harapan ibu lah ya, harapan ibu ini para pengajar, para pendidik yang luar biasa, mungkin dengan segala jerih payahnya mendidik anak-anak. Ada kan anak-anak tuh yang susah diaturnya, mungkin ya, ada yang senang itulah bumbu-bumbunya lah ya. Harapan ibu mungkin ya, harapan Ibu Nida dan juga Bu Ima dalam kemerdekaan Indonesia usia ke-78 tahun ini seperti apa? Untuk saya pribadi, harapannya mungkin untuk seluruh peserta didik tetap menjadi peserta didik yang selalu mencerminkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak baik, kemudian kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga berkebinekaan global. Selalu menjadi peserta didik yang taat aturan, walaupun sekarang hidup di era digitalisasi, tapi tetap dengan mengikuti berbagai macam aturan, juga selalu ingat dalam norma agama, sehingga bisa seimbang semuanya, mengikuti mengikuti keadaan zaman sekarang, tapi tetap dengan aturan Islami. Seperti itu. Terima kasih dari Bu Ima, harapan untuk Indonesia lebih maju lagi. Semakin semangat dalam melakukan pembinaan diri, terkhusus pembinaan Islam, mengikuti kajian, karena kalau dilihat mungkin jarang sekali ya sekarang anak muda diajak untuk ikut mengaji, mungkin karena udah padat aktivitasnya di sekolah jadi udah capek gitu. Nah, mudah-mudahan semakin semangat gitu dalam membina diri, karena ini sangat penting, apalagi di akhir zaman sekarang gitu ya. Pembinaan diri terkait keislaman itu sangat penting gitu ya. Itu saja mungkin. Ya, betul. Alhamdulillah ada. Ya, silakan. Boleh. Kalangan muda, kalangan tua. Kalangan tua dan semua kalangan itu juga memangnya hal-hal spiritual itu juga harus tetap kita penuhi biar seimbang tadi yang disampaikan, dan juga tadi yang ada dari RDA sendiri sebagai generasi, membangun generasi muda ini menjadi lebih baik, silahkan bisa diikuti juga kajian-kajian. Baik, terima kasih Bu Nida sudah hadir di Semangat Pagi, dan juga Bu Ima, semangat terus ini melanjutkan ikhtiar para pejuang sebelumnya dalam mendidik anak. Mungkin hal-hal yang bikin gerutu, nah itu mungkin sudah bukan lagi jadi pikiran ya, bukan lagi jadi pikiran, dan mudah-mudahan semua perjuangan para guru-guru ini memberikan amal soleh lah ya, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Dan memang tidak terlepas dari kondisi yang memang saat ini juga, jangan sampai kita malah terbawa arus, mudah terbawa arus, dan harus senantiasa kita juga berpegang teguh ya dengan prinsip-prinsip nilai agama, nilai-nilai memang yang bangsa ini juga harus tetap terpenuhi. Ya, Bu Ima dan juga Bu Nida, mungkin ini perjumpaan akhir, sangat seru sekali sebenarnya perbincangan kita. Bagaimana, kalau kita ngobrol banyak hal ya, nanti mungkin di belakang layar ya, kita harus actionnya nyata ya untuk berkontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Pokoknya bagi generasi muda ataupun siapapun lah, kita harus senantiasa memanfaatkan waktu-waktu agar bernilai positif, jangan sampai mager, males. Nah ini yang, ini kita harus semangat merdeka, harus senantiasa berjuang, harus semangat terus, jangan loyo-loyo. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini memberikan manfaat untuk pemirsa di rumah, dan juga jangan sampai kita kehilangan jati diri kita, jati diri bangsa, dan jati diri
agama itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa saksikan terus Semangat Pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di Radar TV. Saya Anggreni Devi Lestari pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.